Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa dalam wawancara eksklusif Warta Kota Network tribunbekasi.com dan juga Tribun News. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara secara eksklusif dengan Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Bapak Ali Ridho yang juga baru ya, belum lama dilantik sebagai Ketua KPU Kabupaten Bekasi. Sebelumnya gimana Bang kabarnya? Abang atau Akang? Abang aja, karena saya Betawi Mas. Oh Betawi ya? Iya, Bekasi asli. Abang lebih enak. Gimana kabarnya ini? Kabarnya baik Bang. Ini kan kegiatan. Baru 30 Oktober ya kemarin? 30 Oktober kemarin 2023 kita dilantik sebagai Ketua KPU bersama 4 komisioner lainnya ya. Ini kan terbilang di tengah perjalanan tahapan pemilu 2024 dan sebelum masuk nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti sahabat Tribun Bekasi ingin tahu nih, untuk awal perkenalan dulu gitu kan. Ini kita kan hanya tahu sebagai Ketua KPU baru. Sebelumnya itu kegiatan lainnya apa, atau emang sempat jadi PPK dulu, PPS biasanya atau seperti apa gitu kan. Siap, terima kasih Mas. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media dari Tribun Warta Kota ya. Yang sudah bisa bersilaturahmi ke kantor kami KPU Kabupaten Bekasi. Kalau dilihat dari tracking masa lalu ke saya khususnya, menjadi penyelenggara dari 2004 Mas. Jadi 2004 baru pertama masuk kuliah, saya sudah berkecimpung menjadi petugas data entry waktu itu yang berlokasi di Muara Gembong. Kalau 2024 dulu ada petugas data entry yang diperbantukan dari kampus. Oh iya. Jadi kita terlibat dalam proses rekrutmen membantu kegiatan pemilu pada 2004 pada waktu itu. Kurang lebih hampir 1 bulan lah, 30 hari di Muara Gembong. Itu serangkaian kegiatan rekapitulasi, tentunya bukan hal kegiatan yang lainnya. Kita diperbantukan untuk memformulasikan hasil rekapitulasi yang dulu basisnya kalau tidak salah menggunakan aplikasi Situng namanya. Ya, kemudian beranjak ke tahun-tahun berikutnya setelah pasca selesai kuliah di kampus salah satu universitas swasta yang ada di Bekasi. 2007 di akhir sudah terlibat langsung ke dalam panitia pemilihan kecamatan Mas. 2007, 2008 kalau dulu kan sistemnya nggak langsung seperti sekarang ya. Dulu itu per tahun dilaksanakan, belum keserentakan kayak sekarang. 2007, 2008, 2009 terus mengikuti kegiatan menjadi panitia pemilihan kecamatan. Dan menemui titik buntu karena sudah tidak boleh menjabat 2 kali berturut-turut Mas, sehingga kita banting setir menjadi panwas kecamatan pada waktu itu. Pada waktu 2018 ya kan, 2018 menjadi panitia pengawas kecamatan sampai selesai. Ada rekrutmen saat itu, setelah selesai di tenaga ahli KPU RI. Nah, proses rangkaian yang kami lalui, akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi tenaga ahli KPU RI pimpinan di Biro Teknis Penyelenggaraan. Diturunkan SK pada bulan Mei 2022 sampai kemarin di bulan Juni 2023 kita ikut seleksi. Sambil berjalan TA nih ya. Sambil berjalan TA ikut seleksi di bulan Juni 2023, Juli sampai Oktober. Harusnya kita dilantik di tanggal 7 Oktober Mas. Karena akhir masa jabatan kami khususnya Kabupaten Bekasi selesai di 7 Oktober. Karena beberapa hal pertimbangan dari KPU RI sehingga hal itu dimundurkan menjadi tanggal 30 Oktober. Di 2023 resmi kami berlima bersama 4 rekan yang lainnya itu dilantik. Harusnya udah
menelusuri banyak dari kegiatan Mas. apa terkait Penyelenggara. pemilihan umum ya, penyelenggara Betul. pemilu itu ya. Maksud karena ini kan dari ketua sama komisioner kalau di Kabupaten Bekasi ini kan ibaratnya baru semua istilahnya ya, baru bukan apa komisioner lama dan Betul. tapi dengan tadi dijelaskan dipaparkan ketuanya ini sudah memiliki bekal yang sangat Ya, inilah lumayan, sangat Mas. cukup lah lumayan cukup. Siap, Nah Mas. ini kita berikutnya nih ketua untuk Siap. ketika masuk ini kan pasti dikejarnya langsung DCT itu ya, hanya selang 3 hari 4 hari kan udah yang Betul. persiapan DCT dan itu kan agak ini juga kan agak karena mungkin hanya tinggal yang sebelumnya udah ada ya tahapan dari Iya, komisioner sebelumnya itu kan ya. Kalau untuk sejauh ini tahapannya udah sampai mana? Udah sejauh mana tahapan pemilu 2024 di Baik, tadi Kabupaten disinggung terkait soal daftar calon tetap. Betul sekali, setelah 3 hari kita dilantik, kita dihadapkan untuk memberikan pengesahan Iya. terkait daftar calon tetap, calon anggota legislatif Kabupaten Bekasi, Iya. ya kan, dari 18 parpol. Hal itu pun tidak kami pungkiri bahwa memang harus kita tetapkan karena sesuai dengan tahapan pada bulan November di awal minggu pertama itu harus segera ditetapkan daftar calon tetapnya. Keterkaitan dengan hal lain bahwa dalam minggu-minggu ini kita disibukkan oleh kegiatan kirap pemilu 2024, Mas. Kalaupun memang itu tidak masuk ke dalam tahapan teknis, namun hal itu sangat diwajibkan bagi penyelenggara karena serangkaian kegiatan kirap pemilu ini tidak hanya di Jawa Barat, Mas, tetapi seluruh nasional, ya. provinsi, 38 provinsi melakukan kirap yang sama. Dimulai pada tanggal 14 Februari 2022 sampai 14 Februari 2024. Sorry, tadi 14 Februari 2023 ya. 23. Sampai 14 Februari 2024. Jadi nanti titiknya ada di Jakarta. Kenapa ini dilakukan? Karena memberikan sosialisasi itu tidak cukup panitia teman-teman ad hoc sebagai penyelenggara di lapangan, namun juga panitia yang lain, KPU provinsi menginstruksikan kepada KPU kabupaten kota. Kalau kita tersebar di 27 kabupaten kota, kita kemarin menerima dari KPU Kabupaten Karawang. Itu bagian serangkaian tahapan. Selain itu, tahapan yang sedang berjalan setelah kemarin penetapan DCT, kita memberikan pemahaman, Mas, walaupun tidak masuk ke dalam hal yang urgen, namun ini perlu diperhatikan oleh peserta politik, khususnya para parpol, yang memang di masa-masa transisi sebelum mereka melakukan kampanye pada tanggal 28 November sampai 10 Februari ini mengantisipasi jangan sampai mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda petik itu dilarang oleh Bawaslu. Karena sesuai dengan edaran Perbawaslu tidak ada kegiatan yang memang menimbulkan atau berkonteks kepada hal-hal kampanye. Artinya APK atau kampanye terbuka udah nggak boleh karena udah ditetapkan Tidak sebagai boleh, ini Mas. ya DCT itu ya. Benar. Seperti itu, Mas. Untuk kalau kirap pemilu 2024 ini kan 5 hari ya, kurang lebih 5 hari ya dari Dia 7 hari, Mas. 7 Dari hari 13 sampai 19 di Kabupaten Bekasi November. ini ya. Betul. Itu kegiatannya kalau dilihat itu kan ada mulai dari kampus ya, dari pasar sampai ada beberapa kegiatan. Nah itu tujuannya apa sih? Ya, yang pertama amanat KPU RI tidak hanya mewajibkan kirap saja, namun di dalamnya itu terdapat hal-hal sosialisasi. Rangkaian atau muatan kirap ini memberikan sosialisasi dalam kerangka memberitahukan kepada masyarakat selain pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 memberikan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat. Contoh, kita membagikan stiker, membagikan pamflet, itu himbauannya kan tidak hanya tag 14 Februari 2024, tetapi mari datang, mari datang untuk berikan suara Anda. Nah, tentunya di situ dengan muatan-muatan bahwa bagaimana kita bisa memilih
pilihan mulai dari legislatif sampai presiden, ini pilihan yang baik Mas tentunya. Pilihan yang memang sesuai dengan visi misi si calon, baik itu legislatif maupun presiden. Kenapa ini dilakukan? Karena agar kita memberikan kualitas yang terbaik, tidak hanya partisipasi saja, namun output yang diberikan dari hasil pilihan masyarakat ini tepat, sesuai dengan pilihan, tanpa intervensi, tanpa money politik dan lain-lain. Artinya kalau tadi di kampus, di pasar itu memang ada beberapa segmen pemilih kali ya. Betul. Dan itu dilakukan di sejumlah tempat lah ya, untuk selain tadi meningkatkan partisipasi, juga memberi pemahaman mengenai tujuan daripada pemilu itu sendiri gitu ya. Betul. Itu nanti kan puncak sampai akhirnya itu kan diserahkan ya ke Kota Bekasi ya. 1 hari kita menerima estafet dari KPU Kabupaten Karawang, 5 hari kita melakukan sosialisasi dengan kira pemilu di beberapa titik 7 dapil daerah pemilihan. 1 hari terakhir itu kita akan pindahkan estafet ini ke KPU KPU Kota Bekasi. Langsung kita arahkan ke sana di hari ke-7 Mas. Sejauh ini kegiatan kira pemilu itu seperti apa? Antusiasme dari mahasiswa atau masyarakat ketika datang? Kita melibatkan dari rangkaian 5 hari tersebut, selain kita melibatkan masyarakat, tentunya ke teman-teman pemilih pemula Mas. Yang berada di salah satu kampus atau universitas yang ada di wilayah Bekasi. Karena kalau dari data yang kita punya, saya singgung sedikit tentang data ya Mas. Daftar pemilih tetap, saya sudah mencatat karena memang ini sudah ditetapkan. Daftar pemilih tetap ada 2.200.209 pemilih. 2.200.209 pemilih yang di kategori laki-laki 1.100.391 dan perempuan 1.098.818. Nah, konteksnya bahwa kenapa sasaran kita adalah para pemilih pemula, karena kalau lagi untuk pemilih pemulanya berapa itu? Pemilih pemulanya yang sudah kita catat ini usia 17 sampai 24, generasi Z berarti ya Mas? Masuknya Gen Z ya. Itu ada 413.144. Lumayan ya. Kalau kita persentasekan sekitar 18,7 Mas, 18,77%, angka yang sangat luar biasa di si pemilih pemula. Kemudian setelah pemilih pemula ini ada pemilih milenial yang usia rentangannya itu kan 25 sampai 39. Itu ada sekitar 743.216 atau kita persentasekan 33,77%. Artinya apa? 2 kali lipat dari jumlah si pemilih generasi Z dengan generasi milenial, ya kan, 17 dengan 33. Oleh karena itu, makanya tadi sasaran kita masuk ke dalam kampus, bagian tidak terpisahkan ke titik-titik sosial di pasar, ya karena kita melihat bahwa tidak hanya generasi milenial yang ada di pasar, namun usia 40 sampai 55 pun ada di situ Mas. Dan dia nggak kalah banyaknya juga, hampir sama persis dengan generasi milenial. Ini totalnya ada 748, hanya beda 5.000 antara milenial usia 40 ke sampai 55. Iya, jadi itu cuma selisih 5.000. Tadi berapa yang usia Gen X ya bahasanya itu kan, yang usia 40 ke atas itu? 40 ke atas itu 34%, 748.000 Mas. Dari 2.200.209. Makanya sasaran itu pasar itu tadi. Sasarannya pasar, karena konteksnya bahwa mencari orang untuk berkumpul, kita memberikan sosialisasi itu efektif di pasar Mas. Kalau di jalan kan orang lewat aja, di PT kita juga nggak mengganggu, takut mengganggu tentang kegiatan kerjaan. Makanya di pasar, ruang lingkupnya kan orang berganti-ganti Mas. Gitu. Dan juga dari data DCT ya, caleg yang udah ditetapkan itu ternyata caleg Gen Z ini
lumayan banyak gitu kan. Kurang lebih kalau nggak salah itu 76 udah saya lihat, sempat lihat datanya dari Gen Z. Se-Indonesia? Enggak, di Karawang. Oh, di Karawang. Karawang 76 saya. Oh, banyakan dia ya di Bekasi. Generasi Z. Enggak di Kabupaten Bekasi, maksudnya di Kabupaten. Ada 76, saya sempat ada beritanya juga di portal KPU tuh. 76%? 76 orang. Oh. 76 orang, bukan 76%. Siap. Itu kan artinya ini udah keterlibatan bukan buat partisipasi memilih aja, tapi sampai ikut jadi peserta pemilu gitu kan. Oh, peserta ya, si calon ya. Nah, si calonnya ini ada kan 76 orang. 76 orang ini. Biasa. Dan termasuk ini Gen Z ini kan jadi rebutan suara bagi para calon ini ya. Tapi kan balik lagi PR-nya kan. Bagaimana dia mau gitu bangun pagi-pagi atau bangun ini untuk datang ke TPS gitu kan. Tapi saya berpikir gini Mas, kenapa lebih banyak dibanding pemilu di 2019 generasi Z ini, pola pikir para pemuda ini sepertinya sudah mulai terbangun. Bagaimana dia ingin menyampaikan aspirasinya tidak hanya duduk di bangku luar legislatif, namun keterlibatan mereka menjadi peserta politik ini cukup diacungkan jempol. Karena di usia muda seseorang yang sudah berani mewarnai dirinya dengan salah satu partai atau peserta politik ini kan luar biasa kan. Mereka berani menggaransi dirinya untuk ikut memberikan kontribusi nyata terhadap apa yang mereka nanti sampaikan lewat masukan, lewat aduan masyarakat yang dititipkan ke mereka, ya kan? Makanya di angka itu bahwa mudah-mudahan di Kabupaten Bekasi puluhan orang dari generasi Z yang berani mencalonkan ini akan dilihat, akan dicontoh oleh pemuda yang lain. Kalau konteksnya bahwa bangunnya seperti apa, saya berpikir bahwa kalau calonnya sahabat muda yang tampil, saya berpikir bahwa si pemilih muda pun akan ikut, ya kan, akan ikut membantu atau ikut memberikan support sistem antar pemuda, si pemilih dengan si peserta, salah satunya keterwakilan pemuda. Bukan dari para peserta dari yang Gen Z ini, para peserta yang tua-tua juga berebut suara Gen Z kan sekarang ini kan. Karena itu tadi 18% ya, lumayan 18,77 lumayan banyak, dan itu sudah apa aja sih yang dilakukan untuk terus mengajak Gen Z ini memilih atau menyalurkan hak suaranya ini kan? Iya. Selain kita memberikan sosialisasi di kampus-kampus, tentunya kita juga memberikan edukasi melalui kemarin bekerjasama dengan Kesbangpol, salah satu dinas yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita sampaikan juga sosialisasinya di situ pelajar Mas. Iya. Yang pelajar juga kan konteksnya mereka ada yang berusia 17 tahun. Kemudian kita sadur atau kolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia yang konteksnya orang berpikir bahwa Dewan Masjid itu tua-tua, ternyata banyak juga yang muda Mas. Usia rentan 35 sampai 55 ada. Ya, artinya kan kalaupun dalam tanda petik tidak masuk dalam generasi Z, dia masuk generasi milenial kan, untuk bisa memberikan pemahaman di situ, kemudian mentransformasikan apa yang dia dapat itu kepada tempat-tempat khusus yang dia bertugas di mana, di wadah Dewan Masjid Indonesia itu. Ada cara berbeda karena kan ini enggak apa, kalau Gen Z ini kadang males formal gitu kan. Benar. Harus dengan kemasan buat dia mau ikut gitu ya. Betul sekali. Ini kalau untuk tingkat partisipasi pemilu di tahun lalu di Kabupaten Bekasi ini kan cukup lumayan ya. Betul. Dibandingkan bahkan lebih target nasional. Nah, untuk di 2024 ini seperti apa, targetnya berapa dan berapa gitu yang ditargetkan, atau apa harus di atas nasional lagi? Bahkan sebenarnya tinggal dikit dari target nasional ya, kalau nggak salah target nasional itu 82 ya di kabupaten. Target nasional itu kemarin 77%. 2024 tahun 2019. Tapi kita memperoleh di 2019 itu 81% lebih ya. Iya. Artinya hampir 4% melampaui dari harapan nasional.
Hari ini kita akan memastikan dengan serangkaian kegiatan yang ada, teman-teman lakukan di lapangan, termasuk penyelenggara ad hoc, apalagi dengan adanya kirap 7 hari ini mudah-mudahan bisa mendongkrak, mentabulasi angka partisipasi ini melebihi dari angka itu. Usaha ikhtiar maksimal kita ya Mas sebagai penyelenggara. Karena apa? Keberhasilan pemilu tidak hanya dilihat dari produk apa yang dihasilkan para legislator ataupun calon yang terpilih. Namun partisipasi pemilih juga akan membuktikan kesadaran kita untuk bisa memberikan pilihan sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan apapun, sehingga ini adalah dampak yang baik antara hasil pilihan kemudian partisipasi ditingkatkan. Mudah-mudahan bisa melampaui lah di angka 81% ke atas. Kalau target nasional 2024 berapa persen? Saya sempat baca 82% ya. Oh gitu ya? Artinya kan kalau dari 82% juga hanya cuman berapa persen lagi Mas gitu kan dari 81. Ya artinya upaya kita, kalau targetan hal yang wajar ya Mas. Iya. Orang memberikan targetan, namun usaha ikhtiarnya dari teman-teman penyelenggara, kami sebagai KPU Kabupaten maupun teman-teman ad hoc, upayanya jangan sampai turun dari 81 acuan di 2019. Jangan sampai turun aja. Minimal kita bisa standar ataupun memenuhi targetan dari nasional 82 aja sudah bagian yang luar biasa. Syukur-syukur bisa lebih dari itu Mas. Pak Ketua, ini kan di Kabupaten Bekasi beda heterogen lah istilahnya mungkin dari segi penduduk, jumlah penduduk. Urban ya. Urban juga kan luas wilayah juga yang cukup lumayan luas lah ya. Terus juga ada yang penduduk pesisir, penduduk perkotaan, bahkan penduduk yang masih di kampung-kampung gitu kan. Itu ada cara sendiri sih nggak sih, strategi sendiri yang dilakukan atau yang diarahkan ke setiap PPK yang ada di wilayah dalam cara bersosialisasi untuk peningkatan partisipasi? Iya, betul sekali Mas. Dari jumlah penduduk 3 juta lebih, kemudian tercatat menjadi daftar pemilih tetapnya 2.200.209. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Betul sekali bahwa perlu kita sampaikan daerah kita itu daerah urban yang pemukimannya awalnya perkampungan, sekarang sudah dipenuhi dengan perumahan, sudah dipenuhi dengan perusahaan. Kalau kita bilang bahwa daerah selatan itu dipenuhi dengan perusahaan, kemudian daerah utara yang konteksnya bahwa orang bilang adalah daerah ujung yang tertinggal, ternyata sekarang di sana banyak sekali perumahan Mas. Sehingga daerah tengahnya ini yang bisa mengakomodir antara daerah utara dengan daerah selatan. Tengah itu kan kita bisa mulai dari Kedung Waringin, Cikarang Utara, kemudian Cikarang Barat, Cibitung dan Tambun. Ini adalah daerah-daerah penyangga. Penyeimbang ada di sini. Kemudian langkah yang efektif yang kita bisa lakukan untuk memberikan sosialisasi. Teman-teman panitia ad hoc ini sangat respect Mas dalam memberikan sosialisasi terkait pemilu di 2024. Bentuknya mereka kemarin terakhir itu melakukan kegiatan pemilu damai bersama stakeholder di Muspika masing-masing, ya kan, dengan melibatkan tokoh, dengan melibatkan pelajar, dengan melibatkan yang lainnya yang terkait, sehingga ini satu desain mereka untuk mempublikasikan bagaimana pesan ini bisa tersampaikan ke mereka. Itu adalah bagian terkecil ya Mas. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di tempat lain untuk memberitahukan bahwa pelaksanaan pemilu di 14 Februari 2024 itu akan dilaksanakan. Seperti itu. Pak Ketua, ini kan sering kali juga kadang kita juga di warung kopi atau lagi biasa di masyarakat tuh sering kali ngedengar, ngapain kita milih, sama-sama aja kerja mencari duit sendiri gitu, mau siapa dan ngapain. Nah itu gimana tanggapannya, dan untuk orang-orang yang seperti itu apa di pencerahannya gitu? Ya, siap Mas. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terkait tentang pemilu. Untuk negara demokrasi bahwa pemilu ini kan dijadikan satu wadah ya Mas, untuk mereka bisa
menyampaikan pesan, menyampaikan maksud dan tujuan lewat wadah ini. Bagi seseorang yang memiliki pola pikir demikian, saya pikir tidak ada yang salah. Hak mereka berpikir untuk mengungkapkan atau menerjemahkan sesuatu itu biasa-biasa saja. Cuma paling tidak perlu kita garis bawahi bahwa kesadaran tidak hanya tadi yang di awal saya sampaikan hanya memilih. Namun mereka harus berpikir cerdas bahwa jika memang mereka pilihannya sesuai dengan pilihan tanpa gangguan yang lain, manipolitik dan lain-lain, saya pikir perubahan akan tampak dalam konteks tidak hanya ekonomi dalam lingkup regional Kabupaten Bekasi, tapi lingkup ekonomi si pemilih pun akan berdampak, bisa lebih baik tentunya ya. Makanya jika kita menemukan hal yang demikian, bagaimana kita bisa terus mensupport, terus bisa memberikan informasi bahwa keterkaitan pemilih itu sangat penting, bahwa hasil produk pemilih itu ditentukan oleh mereka. Kalau kualitas pilihan mereka itu baik, kemudian sesuai dengan rekam jejak si calon, saya berpikir bahwa pembangunan mulai dari skup kecil sampai besar, menengah, dan lain sebagainya, saya berpikir bahwa ini akan tampak terasa dari sisi ekonomi. Karena mereka bilang demikian kan konteksnya ekonomi, Mas. Iya, benar. Benar kan? Masa kita milih dari tahun ke tahun begitu aja. Nah, jadi dimulai dari mindset mereka. Kalau mereka memberikan pilihan sesuai dengan rekam jejak, saya berpikir bahwa tidak hanya kualitas legislatif yang ada, tetapi berefek kepada ekonomi sektoral yang mereka rasakan. Termasuk itu tadi ya, selain apa presiden, wakil presiden juga termasuk wakil-wakil rakyatnya ini kan di tingkat DPRD ya. Betul, kan yang bisa membawa aspirasi warga sebenarnya kan Bu, di daerah itu gitu ya. Betul. Ketua, ini terakhir dan juga sebagai penutup ada pesan dan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi terkait pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Bekasi. Oh baik. Kami KPU Kabupaten Bekasi dengan serangkaian agenda atau tahapan yang ada bahwa menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang selalu berpikir positif, yang selalu berpikir ke depan. Mari sama-sama kita gunakan hak pilih kita yang menentukan 5 tahun ke depan untuk para wakil rakyat yang akan kita pilih, khususnya di Kabupaten Bekasi. Dan efek yang sangat luas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden pun diserentakkan dengan pemilihan legislatif. Oleh karena itu, jaga pilihan kita, pahami rekam jejak pilihan kita agar satu pilihan kita bisa menentukan yang terbaik untuk 5 tahun ke depan, untuk memberikan kontribusi nyata tidak hanya skup regional Kabupaten Bekasi namun secara nasional. Hal itu juga menitik beratkan kepada bagaimana kita bisa berpartisipasi, memberikan pemahaman kepada teman-teman kita, kerabat kita, untuk jangan lupa datang pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Mari sama-sama kita buktikan bahwa kita mampu, kita bisa untuk kemakmuran Kabupaten Bekasi dengan pilihan yang cerdas. Seperti itu, Mas. Siap. Oke, sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribun Bekasi dan Tribuners, itu tadi jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Biasanya 14 Februari ini hari kasih sayang, tapi 14 Februari hari kasih suara. Pada tanggal 14 Februari 2024 ini sebenarnya banyak, cuman nanti di episode berikutnya boleh kita berlanjut di KPU Kabupaten Bekasi ini. Baik sahabat Tribun Bekasi, demikian wawancara eksklusif pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama KPU Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.